Hai, pada video kali ini kita akan menambahkan beberapa fitur pada LMS kita ya. Jadi kalian buka lagi LMS-nya dan login ya. Kita masih tetap menggunakan akun teacher ya. Kemudian pilih My Course. Dan di sini ya, jaringan komputer. Dan sekarang kita akan menambahkan sebuah fitur, yaitu forum diskusi ya. Sebelum menambahkannya, kalian harus aktifkan lagi di bagian sini, edit mode. Jadi untuk forum diskusi, kita bisa tambahkan di bagian deskripsi atau juga untuk masing-masing topik ya. Kalau kita punya topik 2, topik 3, itu kita tambahkan dulu di sini. Klik tambah, activity or resource, dan cari forum. Ya ini forumnya. Misalkan ini untuk diskusi secara keseluruhan ya. Forum diskusi umum. Kemudian ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau mau diisi juga boleh. Cari saja tulisan lorem ya. Tapi kalau kalian isi, nanti kalian centangin ya, display description on course page, supaya dia muncul di depan. Karena untuk forum tipe, kalian gunakan saja yang ini ya, yang standar forum for general use. Karena dia bisa secara umum ya. Kemudian ini availability, ketersediaannya. Apakah kalian mau aktifkan forum ini sampai tanggal berapa ya? Ini tidak perlu dicentang supaya diaktif terus ya. Kemudian di sini berapa maksimal size file yang bisa diupload oleh peserta ya. Ini bebas ya, kalian atur-atur. Kemudian berapa jumlah file yang bisa di-upload oleh si peserta. Ya kalau itu untuk konfigurasinya ya. Yang lain sebenarnya tidak perlu di-input ya. Nah ini kalau kita mau bedakan ya antara diskusi untuk masing-masing grup ya. Ini kita tidak perlu setting, tapi kalau kalian mau setting juga bisa ya. Tinggal pilih di sini grup ya, yang sudah kita contohkan kemarin. Kalau ini tidak perlu pakai completion condition ya ini. Karena dia hanya diskusi. Kan diskusi itu tidak wajib ya. Oh ini kita tambahkan di topik 1 ya. Seharusnya tadi kita tambahkan di sini, deskripsi. Ini kalian tinggal drag and drop ya, naikkan ke atas. Nah ini forum diskusi. Kalian juga bisa buat forum diskusi untuk per masing-masing topik ya. Atau cukup satu forum diskusi saja juga sudah cukup ya. Nanti semua siswa bertanya di forum tersebut. Atau bisa juga buat seperti ini, forum untuk topik 1. Dan ini tidak perlu diketik, langsung saja save and return to course. Jadi forum kita tuh ada 2, ada yang umum, ada yang khusus untuk topik 1. Ini kalau mau di topik 2 tinggal di copy ya, duplikat. Kalau sudah tinggal drag and drop ke bawah. Ya ini tinggal diedit, forum untuk topik 2. Kemudian kita lihat bagaimana tampilannya di siswa ya. Jadi kalian new private window lagi. Oh ya, kalau di
Google Chrome itu kayak incognito ya. Ini incognito. Kita buka ya di new private window. Kita login. Ini kita cek dulu ya pesertanya siapa. Oh, ini nonaktifkan edit modenya ya. Dewi Amalia. Jadi kita cari ya. Dewi ya, ini mahasiswa 04. Jadi buka di jaringan komputer. Ya nanti di sini bisa bertanya ya di forum diskusinya. Ini tadi yang kalian ketik kelihatannya. Kalau ini tidak diketik deskripsinya, kayaknya dia tidak muncul. Sini biasanya dibuka. Kita buat diskusi absen. Sekarang bertanya, Pak, di mana absen? Absennya di mana? Karena ini belum kita tambahkan ya untuk fitur absensi. Nanti di akun teacher itu nanti muncul ya untuk pertanyaannya. Ini ya. Ada satu pertanyaan dari si Dewi. Topiknya itu absen. Ini kalian bisa balas ya. Klik saja baru pilih reply. Sementara proses dan di post. Nanti kalian bisa juga kasih balasannya. Di sini ada muncul ya notifikasi. Ada sebuah balasan dan terakhir itu adalah oleh si Muhammad Kadri ya. Bisa juga langsung dibalas lagi oleh si siswa ya. Siapa? Post. Ini kurang lebih sama seperti fitur-fitur chatting ya. Ya ini kelihatan. Kembali ke Jarkom ya. Ini untuk materi pertanyaannya, kalau kita mau coba juga bisa ya. Kita kembali ke Jarkom, nanti kita tanyakan di sini. Dan PDF materi. Nampak bisa share materi presentasinya. PowerPoint. Nanti dia akan muncul juga di sini ya. Di forum untuk topik 2. Ini muncul ya. Jadi seperti itu cara penggunaan forum ya. Jadi semua peserta di sini bisa menggunakan forum. Selanjutnya kita akan tambahkan absensi ya. Tapi kalau untuk absensi, ini dia plugin saya itu belum ada ya sini. Nama plugin saya itu attendance ya. Ini belum ada. Jadi kita perlu download dan install plugins ya. Kita cari ya. Model plugins attendance. Kemudian kita sesuaikan ya dengan model kita. Ini kalian langsung saya download ya. Download. Kita download saja versi terakhir ya. Ini versi modelnya 4.5 ya. Sementara model kita itu dia versi 5.0. Tapi kita coba saja ya. Karena untuk versi terakhirnya itu masih yang ini ya. Belum ada updatean. Jadi sebaiknya kita backup dulu model kita, jangan sampai terjadi error ya. Kalian ekspor database-nya. Export.
Cari nama database kalian apa ya. Kemudian ini kalian cut, kita pindahkan ke dalam modelnya. LMS Unitama, paste di sini, kemudian kita zip ya. Dia nantinya di sini, ini kita masih pakai akunnya Pak Andri ya. Karena dia sebagai teacher, ya dia tidak punya akses ya untuk menginstal plugin. Jadi kita harus logout dulu dan login kembali sebagai admin ya. Login. Ini backupnya sudah selesai ya. Kita kembali, sekarang saya sudah masuk sebagai admin dan kalian akses di site administration. Kemudian pilih di bagian sini plugins. Kemudian install plugins. Ini kalian perlu upload ya filenya. Kita cari tadi filenya. Ini ya, tinggal drag and drop. Kalau sudah kita klik install. Validation successful. Installation can continue. Jadi dia cek ya, apakah pluginnya itu aman atau tidak. Dan nanti untuk plugin-plugin lainnya, kalau mau cari di sini ya, plugin di webnya model.org. Ya ini ada cek semua statusnya oke, kecuali ini ya yang HTTPS, karena kita masih menggunakan HTTP. Klik saja continue. Kalau sudah, klik ini ya, upgrade model database now. Sudah, klik continue. Ini langsung saya save ya. Kalau sudah, kalau kita ke mata kuliah jaringan komputer, edit mode. Kalau kita klik tambah, seharusnya di sini sudah muncul ya, attendance. Ya ini attendance. Tapi untuk attendance ini, kita akan biarkan si teacher ya, yang akan menambahkan. Jadi kita logout ya. Kita kembali menggunakan akunnya Pak Kadre. Kemudian login. Pilih my course, cari mata kuliah jaringan komputer. Dan jangan lupa aktifkan edit mode-nya. Untuk absensi, ini ada dua cara ya. Ada yang absennya itu kita satu kali buat. Jadi kita hanya buat satu absen untuk semua pertemuannya.
Nanti setiap mahasiswa mau absen, dia akan klik di bagian sini. Atau kita juga bisa buat absen per masing-masing pertemuannya. Berarti itu ada beberapa absen yang perlu kita buat. Biasanya dosen itu langsung buat satu kali pembuatan untuk absensinya ya. Tidak perlu kita buat sampai beberapa kali. Kan ini absen. Ini bisa kalian isi, boleh juga tidak. Tapi kalau mau diisi, centangin ya supaya dia muncul. Kalau sudah, ini langsung saja save and return to course. Salah ya. Seharusnya tadi save and display supaya kita bisa langsung edit. Ini save and display. Ini kalian lihat ya. Kemudian absennya sudah ada untuk activity-nya ya, tapi dia belum punya session. Jadi kalian perlu menambahkan sessionnya ya ini. Misalkan absennya itu mulai dari tanggal 15 Juli, hari ini ya, hari Selasa. Jadi siswa atau mahasiswa tuh hanya bisa absen mulai dari jam 8 pagi. Misalkan kita bisa buat dia absen sampai jam 4 sore ya. Kemudian di sini yang penting, kalau kita hanya buat absen untuk satu kali saja, berarti ini kalian bisa abaikan ya. Tapi kalau kalian ingin absennya dibuat beberapa kali, terjadi pengulangan ya. Ini terjadi pengulangan setiap 1 minggu ya. Kemudian karena kita buat absennya tuh di hari Selasa, berarti nanti centang dulu ini ya, repeat. Kemudian setiap hari Selasa nanti dia akan buat 1 absen. Ini kalian bisa ganti ya, mau per 2 minggu, per 3 minggu. Tapi biasanya kita setting per 1 minggu ya. Kemudian absennya mau sampai berapa kali, ya ini kalian perlu hitung di kalender ya. Misalkan untuk 16 pertemuan, kalau mulai dari tanggal 15 Juli, itu berakhirnya bulan berapa ya. Misalkan nanti dia berakhir di bulan Oktober saja kita coba ya. Jadi absennya akan mulai dari tanggal 15 Juli sampai 15 Oktober. Setiap minggu dia akan mulai buat absen untuk hari Selasa. Kemudian di sini student recording itu, apakah kalian mengizinkan student atau siswa itu untuk absen sendiri? Kalau kalian boleh student untuk absen sendiri atau absen manual oleh student, kalian checklist ini ya. Tapi kalau kalian mau hanya dosen saja yang bisa melakukan absen, misalkan kalian buat pembelajaran online, nanti pada saat Zoom baru kalian absen, ini jangan dicentang ya. Tapi kalau siswa mau bisa absen juga, kalian centang ini. Kalau ini kalau kalian mau kasih password ya, jadi tidak semua orang bisa lakukan absen kalau tidak tahu apa passwordnya. Dan passwordnya itu bisa di random ya. Atau kalau mau lebih bagus lagi, pakai ini QR code. Jadi nanti QR code-nya tuh beda-beda. Ini kita tidak perlu aktifkan ya, karena kita hanya ambil dari sini ya, jamnya ya. Jadi siswa bisa absen dari jam 8 sampai jam 4. Kalau sudah, klik add. Nanti dia akan buat ya. Ya ini berapa pertemuan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pertemuan ya. Ini koran 2 ya. Nah harusnya 16 pertemuan. Tapi intinya dia buat 15 Juli sampai dengan 15 Oktober. Karena 15 Oktober itu bukan hari Selasa, makanya dia tidak buat ya. Kalau sudah, kita perlu login ya sebagai siswa. My course, kemudian jaringan komputer. Sini seharusnya sudah muncul absen. Ya ini absen. Ini ada absennya ya. Nanti kalau dia submit, nanti dia terhitung hadir atau alpha ya. Hadir ya. Kalau saya submit, oh ini belum kita ganti ya. Kita ganti dulu. Kalau gantinya tuh di bagian ini, 1 state. Ini untuk hadir ya. Hadir. Misalkan hadir itu poinnya berapa? Kalau di kampus itu hadir itu poinnya 1 ya. Kalau di kampus itu tidak ada terlambat ya. Yang ada cuma hadir, sakit. Sakit itu poinnya 0,5. Kemudian izin juga poinnya 0,5.
terakhir alpha ya. Ini kalau bisa ganti sakit izin. Kalau sudah update. Jadi kalau saya submit ulang, ini muncul ya, hadir sakit izin atau alpha. Nanti kalau dia tidak isi, berarti dia otomatis nantinya alpha ya. Jadi siswa bisa isi absennya sendiri ya. Save. Jadi pada tanggal 15 Juli si Dewi ini hadir ya. Kita lihat saja di sini. Kita lihat di attendance. Ya ini ya. Tanggal 15 Juli kita lihat. Oh, yang sudah absen itu adalah si Dewi Amalia. Kemudian di sini kelihatannya self recorded, artinya siswa yang melakukan absen sendiri. Tapi si dosen juga bisa lakukan absen. Misalkan si Gita ini dia izin, si Citra ini si Gita sakit, si Citra ini di alpha, izin, ini hadir, ini alpha. Save and show. Jadi seperti itu cara kerjanya absen ya. Ini kelihatannya ada berapa yang sakit, berapa yang hadir, berapa yang alpha. Atau kalian bisa buat satu per satu ya. Tapi kalau kalian buat satu per satu untuk masing-masing pertemuan, jangan centang itu tadi ya, multiple session ya. Karena kalau multiple session nanti absennya langsung dibuat secara keseluruhan, tergantung dari rentang waktu yang kalian buat ya. Sekian untuk video kali ini.